Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam Bersatu Hati dalam Doa Bersama, edisi Selasa 7 Juni tahun 2022. Pada malam hari ini kita akan merenungkan salah satu firman Tuhan yang menjadi bacaan leksionari harian hari ini, dan dengan tema kualitas rohani. Namun sebelum kita bersama-sama merenungkannya dan nanti kita juga akan berdoa bersama, mari kita mengawali segala sesuatunya dengan berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk cinta kasih yang Tuhan berikan kepada kami pada hari ini. Sebelum kami mengakhiri hari ini, izinkan kami untuk mendengar sapaan-Mu. Tolonglah kami untuk membuka diri, menerima sabda-Mu. Di dalam Kristus kami memohon. Amin. Saudara-saudara, marilah kita membaca Alkitab kita. Ini adalah salah satu bacaan leksionari harian pada tanggal 7 Juni 2022, yaitu dari 1 Korintus pasal 2, ayat 12 sampai 16. 1 Korintus pasal 2 ayat 12 sampai 16. Saya akan bacakan untuk kita semua. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Saudara-saudara, dalam bacaan Alkitab kita pada hari ini, Rasul Paulus merasa perlu kembali untuk mengingatkan cara hidup dua kelompok besar, dua bangsa besar yang hidup pada masa itu, yakni orang Yahudi dan orang Yunani. Karena kedua bangsa ini memiliki kesombongan. Orang Yahudi memiliki kesombongan spiritual. Mereka merasa memiliki kerohanian atau pengalaman rohani yang lebih tinggi. Karena latar belakang mereka adalah umat pilihan Allah. Mereka adalah keturunan Abraham yang mewarisi janji Allah. Tanda lahiriah yang mereka miliki adalah sunat, janji sunat. Nah, sedangkan bangsa Yunani memiliki kesombongan intelektual. Mereka merasa dirinya pandai, memiliki filsafat, nalar berpikir mereka yang hebat. Sehingga kedua bangsa ini yang merupakan jemaat Korintus menganggap enteng tentang berita salib, bahkan menghinanya dengan menganggapnya sebagai suatu kebodohan. Mereka tidak menyadari bahwa selama ini baik dengan kesombongan spiritual dan intelektual itu tidak mampu mengubah diri mereka yang sudah diperhamba oleh dosa. Nah, saudara-saudara, kadang dalam hidup ini kita juga banyak menghadapi orang-orang tipe demikian.
Atau kalau mau berefleksi, jangan-jangan kita juga demikian. Tipe spiritual yang merasa penting dalam hidup ini adalah saya berbuat baik. Saya lebih baik kok daripada mereka yang menipu dan korupsi. Merasa diri cukup baik dan tidak memerlukan Yesus. Ada juga tipe intelektual, menganggap dengan kekuatan dan kemampuan diri sanggup untuk mengatasi semua persoalan hidup. Kekuatan diri yang seringkali dibanggakan yaitu kekayaan, kepandaian, kedudukan, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya bagaimana cara Paulus menghadapi orang-orang demikian? Paulus tidak menghadapi pengalaman keagamaan dengan pengalaman keagamaan dia. Paulus tidak menghadapi kepandaian manusia dengan kepandaian manusia, sekalipun semuanya itu dia punya. Roh Kudus membuka rahasia pertumbuhan rohani atau pertumbuhan iman seseorang untuk mencapai kedewasaan kematangan rohani, yaitu tidak terlepas dari hikmat Allah. Hikmat Allah adalah pengenalan terhadap Yesus. Seseorang yang dewasa rohaninya adalah seseorang yang mengerti dan memahami hati Allah. Dia punya beban dan kasih untuk menyelamatkan jiwa orang lain. Jika kita sudah memiliki Roh Kudus dalam diri kita, baru saja hari Minggu kemarin kita melewati Pentakosta, artinya kita memiliki pengenalan yang benar terhadap Yesus. Maka perspektif hidup kita pun mengalami transformasi. Apa yang dulunya kita anggap penting dan kejar mati-matian, misalnya kita punya target keuangan tertentu, maka sekarang kita sudah melihat sesuatu yang lain yang lebih berharga dan bernilai kekal. Ayat 12 mengatakan hal itu. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Kita akan melihat sesuatu secara berbeda, dan kita pun akan menilai sesuatu lebih dalam dan bijaksana jika kita memiliki pengenalan akan Allah, akan hikmat-Nya. Amin. Kita berdoa bersama. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk senantiasa belajar rendah hati, berupaya dengan segenap jiwa dan raga kami untuk mengenali hikmat Tuhan, agar apa yang kami kejar di dunia ini semata-mata bukan kesombongan rohani kami. Jauhkanlah daripada kami keinginan untuk mempertontonkan kepandaian rohani yang justru semakin menunjukkan tingkat kedewasaan rohani kami sungguh tidak ada apa-apanya di mata-Mu. Ya Tuhan, kini kami hendak beristirahat. Biarlah kasih pemeliharaan Tuhan menemani kami di istirahat malam ini. Kami mohon, jaga dan peliharalah setiap sanak keluarga kami yang sampai malam ini belum bisa beristirahat karena pekerjaan dan aktivitas yang masih harus mereka lakukan, mereka kerjakan, yang menjadi bagian tanggung jawab mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikianlah bersatu hati dalam doa pada malam hari ini. Kiranya kita senantiasa dipelihara dan dijaga Tuhan sampai esok pagi. Tuhan menyertai.